Pemirsa, bentrokan terjadi antara puluhan pedagang dengan Satpol PP di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi karena adanya upaya pembongkaran paksa lapak-lapak pedagang. Beginilah bentrokan yang terjadi antara Satpol PP Kabupaten Bogor dengan pedagang di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor hari ini, pagi tadi, pemirsa. Kericuhan ini dipicu lantaran para pedagang sudah puluhan tahun berjualan di sepanjang jalur puncak dipaksa untuk relokasi dengan cara dilakukan pembongkaran lapak berdagang. Pemerintah dianggap tidak memikirkan nasib rakyat. Sementara itu, melihat lapak dagangannya dibongkar dengan paksa menggunakan alat berat, sejumlah pedagang dan keluarganya menangis histeris. Pasalnya mereka telah berjualan puluhan tahun dan mengandalkan mata pencaharian dari berjualan di lokasi ini. Tidak hanya menangis, sejumlah pedagang pingsan dan berteriak histeris saat proses pembongkaran paksa dilakukan aparat. Mereka tak kuat melihat lapak jualannya yang sudah puluhan tahun bertahan, akhirnya hancur rata dengan tanah. Para pedagang ini juga kebingungan, pemirsa, setelah satu-satunya sumber mata pencarian mereka dihancurkan. Jangan dimiskinkan, jangan disengsarakan. Tapi nggak tahu di bawahnya. Didengar nggak? Ini rakyat yang jadi korban. Kami perlu makan, kami perlu sekolah anak-anaknya. Ada yang lagi kuliah. Apakah harus jadi perempuan jalanan untuk membiayai hidup? Belum lagi beli pulsa, belum lagi jajannya, makannya. Harus dipikirkan. Jangan lagi negatifnya yang dipikirkan, positifnya. Ini kalau nggak ada pedagang, waktu longsor, jam 2 malam, siapa? Polisi atau Satpol PP atau ada yang ngasih ini? Ini pedagang yang berjasa, bukan pengen punya jasa. Kenapa hanya pengembang yang punya duit? Tapi harus lagi positifnya. Kenapa kita pedagang kecil sebelumnya udah ada pemberitahuan untuk pembongkaran? Iya, karena alasannya tidak perlu, alasannya kena macet. Dari dulu juga udah macet. Restoran besar. Karena ada pengembang, akhirnya jadi korban rakyat. Sementara itu, PJ Bupati Bogor Asmawa Tosepu menegaskan penertiban yang dilakukan sudah sesuai peraturan daerah tahun 2015 lalu. Asmawa menyebut di sepanjang jalur puncak dilarang mendirikan bangunan tanpa izin. Ya, PJ Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengatakan para pedagang sudah difasilitasi sebenarnya, pemirsa, untuk berjualan di rest area yang dibangun. Tapi mereka masih tetap berjualan di kawasan jalur puncak hingga menyebabkan kemacetan parah. Pemerintah pun merobohkan sejumlah bangunan-bangunan lapak jualan yang ada di sepanjang jalur kawasan puncak ini. Yang sementara perda ini dari tahun 2015, dan ingat, ada kesepakatan yang ditandatangani oleh warga, ya, para pedagang dan DPRD tahun 2005. Mereka justru yang meminta untuk dibangunkan rest area. Setelah terbangun gimana? Kok tidak dimanfaatkan? Itu kan pertanyaan. Berapa banyak uang yang habis di sini kemudian tidak termanfaatkan pedagang, kan? Tapi kalau misalnya itu kan bukan kewenangan. Yang saya sampaikan yang menjadi insentif pemerintah Kabupaten Bogor adalah yang menjadi kewenangannya. Tadi air bersih, retribusi itu kan kewenangan kami. Tapi kalau pemerintah pusat nggak mungkin. Ya, jika tadi para pedagang yang demo, sekarang giliran orang tua siswa yang menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka mengkritik sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB online. Siswa yang didominasi kaum ibu menggeruduk kantor DPRD Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Dengan membawa peralatan dapur, mereka menuntut agar sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB segera dibenahi. Jadi saya ingin masuk sekolah anak saya.
sudah sekolah anak saya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam orasinya mereka mengkritik sistem PPDB yang dinilai bermasalah. Mulai dari minimnya kuota yang tersedia dan jumlah sekolah negeri yang belum memadai. Selain itu, diduga terjadi kecurangan dengan modus jual beli bangku secara ilegal. Para orang tua siswa menduga kuota afirmasi disalahgunakan untuk memasukkan siswa yang tidak lolos jalur prestasi. Sehingga membuat orang tua siswa tidak mampu akhirnya tidak lolos seleksi PPDB. Jadi kuota afirmasi ini kan dibagi kuota afirmasi PTM murni itu hanya 15% dan 5% untuk kuota PDBK. Sementara yang kita tahu kalau kuota PDBK itu tidak mungkin terisi karena kebanyakan anak-anak yang berkebutuhan khusus mereka lebih memilih masuk ke sekolah-sekolah luar biasa atau SLB. Jadi kan segera melakukan perbaikan sistem, jangan terus setiap tahun seperti ini, dan untuk PPDB yang akan datang jangan pernah mengurangi jalur afirmasi yang memang itu merupakan haknya para siswa yang dari kategori kurang mampu. Para orang tua siswa ini kemudian diterima oleh perwakilan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka berdiskusi dan mendesak solusi atas kekacauan sistem PPDB. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.